علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah masih berikan kita kesehatan, keafiatan, dan Allah kasih kita taufik. Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala meridai lawan kita semua, dan mudah-mudahan ini termasuk menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini sudah hampir bulan Muharram. Insyaallah akhir tahun, insyaallah hari Kamis. Insyaallah hari Kamis kita disuruh membaca doa akhir tahun kainai. Jadi kita kalau pada di masjid, di rumah baca, jangan dibaca. Ada di salah amaliyah itu bacanya. Jadi kalau anak sama-sama di masjid kita habis asar, kita membaca doa akhir tahun. Di malam Jumat kita membaca doa awal tahun. Jadi karenanya malam Jumat. Jadi malam Jumat itu insyaallah kita dampingi, kita salat hajat. Mudah-mudahan di akhir tahun itu, di awal tahun kita semuanya dikabulkan seluruh hajat kita, diberikan kesehatan, banyak umur, dan diberikan kelancaran rezeki insyaallah. Kita malam Jumat salat hajatlah di masjid. Dan sebaca Yasin. Kadang malam Jumat Tuhan di Maninjau dia datang Guru Hasanuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam di Masjid As-Salam Maninjau, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam malam Jumat itu datang. Jadi acara di sana. Jadi kita maghrib aja di sini. Maghrib kita di sini salat hajat. Coba kaleng. Susu putih pokoknya. Nyaman kita minum sama-sama. Jumat. Nyaman kita barangkali sedikit surah dengan niat hati tanpa ulang mudah-mudahan bersih juga. Nah, ya Allah. Niatnya ada tuh. Habis itu nyusu mau Jumat. Mana mau Jumat. Sikong gini ibu-ibu mau susu, aduh jangan berdahan. Sikong aja. Mau Jumat. Habis asar baca doa akhir tahun. Malam Jumatnya baca doa awal tahun. Habis itu kita sambung salat hajat. Habis itu baca surah Yasin, dan bismillah kita tutup dengan doa selamat. Kita doa tulak. Mudah-mudahan kaum muslimin semuanya selamat, dijauhkan dari para bahaya. Mudah-mudahan Allah jaga kaum muslimin semuanya, umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jaga. Karena ini hawanya lain, perperangan ada di mana-mana sudah. Jadi mudah-mudahan kita selamat. Ciri-cirinya ada udah nampak sudah. Ciri akhir zaman hak keluarga dan tanggungan. Nih, hak keluarga dan tanggungan ialah anak istri. Seorang suami jazilin wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itu wajib bagi seorang laki-laki. Memberi mereka pakaian,
wajib ini. Tetapi kayak memberi pakaian apakah tiap bulan-bulan? Soalnya di dalam kitab itu memberi pakaian laki-laki itu lawan bini itu cuma 2 tahun, setahun 2 kali. Tetapi pulang kalau rezeki lebihan lebih bagus kita menyenangkan hati istri pulang. Tetapi pulang kalau duitnya cukup itu aja. Jadi untuk kewajiban seorang suami untuk memberikan pakaian kepada istrinya cuma setahun 2 kali. Itu batas wajibnya. Tapi terserahnya lagi, tergantung suaminya. Kalau lebihan menyenangkan hati istri, karena orang menyenangkan hati istri itu termasuk memurahkan rezeki juga. Dan pulang memperhatikan hak-hak mereka. Hanya ada hak istri, ada hak lawan suaminya, anak ada hak dengan ayahnya, dan membimbing mereka untuk melakukan tugas-tugas agama. Ini yang lebih utama dulu. Kita bisi suami, kita bisi istri, itu kewajiban seorang suami untuk mengajari istrinya ilmu agama. Itu kewajiban dulu. Umpamanya kita kalau bisa juga, maka kita sama-sama menuntut ilmu. Dua laki bini menuntut ilmu. Jangan bini aja nuntut ilmu, tulang sama-sama ke masjid, sama-sama nuntut ilmu, belajar. Jadi biar selamat kita. Pokoknya anak kewajiban kita juga untuk mendidiknya, membimbing ilmu agamanya. Kita kalau bisa kayak apa? Kita terserahkan kepada guru yang mengajarinya Al-Quran. Sebagaimana Syekh Salman Al-Madani. Syekh Salman Al-Madani itu umur 7 tahun sudah khatam Al-Quran. Syekh Salman Al-Madani itu disuruh mendidik gurunya. Kayak itu juga kita. Kewajiban seorang ayah, orang tua untuk melajari anaknya ilmu agama dulu, tugas-tugas agama dulu. Hanya ilmu dunia kan, ilmu dunia kita ajari, dan jangan sampai ketinggalan ilmu agama. Sebaling-balingnya bisa mengaji Al-Quran. Jangan sampai anak kita umur 7 tahun, umur 10 tahun membaca Al-Quran kan bisa. Siapa yang bertanggung jawab? Ialah orang tuanya. Itu tugas wajib. Habis itu pulang diajari ilmu tauhid, ditanamkan di dalam jiwanya, di dalam hatinya, melajari ilmu tauhid, melajari sifat wujud, melajari itu. Siapa? Orang tuanya. Umpamanya orang tuanya kalau bisa suruh melajari, diajarkan kepada guru yang bujur-bujur ahlinya di bidang ilmunya. Karena seorang ulama itu ada mesti semuanya ahli di bidang itu. Ada yang ahli bidang Al-Quran, ajarkan di bidang Al-Quran. Ada yang ahli bidang tauhid, ajarkan di bidang tauhid. Lain itu lain zaman bahari Datuk Kelam Raya itu semua ilmu menguasai. Datuk Abdul Samad Palembang itu semua menguasai. Datuk Abdul Rahman Siddiq itu menguasai semua orang-orang soleh bahari. Kalau ini yang ahlinya itu jarang ada. Walaupun ada juga,
tapi nya kada muncul kada mengaluar sama almarhum Cangcang bahari Guru Cangcang itu ahli ilmu syariat wa tariqat wal hakikat wal ma'rifat ahli. Tetapi Sidin kada menunjukkan diri, menyembunyikan ilmunya. Kenapa menyembunyikan ilmunya? Karena Sidin khusus untuk dimasturkan, untuk disembunyikan. Tapi ada saatnya untuk diajarkan kepada orang-orang yang tertentu. Ya itu tuh. Ada juga abahnya bisa mengajari, tetapi supaya tabarukan lawan guru ini kayak almarhum Guru Juhdi abah sini Guru Muhammad itu alim, almarhum Guru Juhdi abah sini guru alim, pengasuh pondok pesantren Al-Falah abah sini. Tetapi namanya Sidin orangnya anak belajarkan anaknya orang soleh lain jajarkan lawan guru siapa? Guru Abdus Syukur Teluk Tira Bari Teluk Tira meninggal anak mengaji Sidin ke Guru Juhdi almarhum Bari lawan guru sama mulia. Tapi kalau sempat kamu guru sama visi keponakan ya guru Syukur aja disarankan oleh almarhum Guru Muhammad lawan guru Syukur. Nah jadi kayak itu tuh seharusnya kita tuh. Jadi kita serahkan sepenuhnya dari kampukul kayaknya Guru Muhammad Bari Desi yang baca Guru Juhdi Bari. Nah kayak itu orang-orang mengajarkan awan seorang guru menjerahkan awan seorang guru tadi. Ilmu agama dulu dipenuhi. Kalau sudah ilmu agama penuh hanya ilmu dunia. Ini kewajiban awan seorang abah dan mamanya. Ya orang menghari kerja qadar ulahnya kewajibannya mengusik, mendidik, melajari ilmu agama. Habis itu tugaskan kemana lagi? Anak kuliah sini kah mana bah? Yang penting kalian agama dulu. Ilmu fardu ain tentang sembahyang, apalagi misalnya anak perempuan tentang masalah haidnya, tentang masalah mandi wajibnya, itu tugas orang tuanya. Jadi orang tua itu jangan kadang paham ilmu agama dulu, dicari ilmu agamanya. Jadi walaupun sedikit tetapi ada bekal untuk mengajari anak lawan bininya. Dan segala sesuatu yang menyebabkan keselamatan mereka di dunia dan akhirat itu kewajiban seorang abah dan mamanya tadi. Seorang suami juga wajib memaksa mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kecuali kalau bininya umpamanya ada mau bininya disuruh sholat susah banget, boleh ia memaksa, tapi jangan memukul, dipaksa. Jadi sampai-sampai ilmu fikih majari umur 7 tahun anak nih disuruh wajib orang tuanya mama abahnya untuk memerintahkan anaknya sholat. Kewajiban umur 7 tahun. Umur 10 tahun kalau anaknya akan mau mentaatinya ya boleh memukul, tapi memukul ini jangan sampai mencelakai. Itu kewajiban orang tuanya. Umur 7 dan umur 10 itu diwajibkan orang tuanya untuk menyuruhnya mengerjakan sholat, puasa. Itu kewajiban orang tuanya. Jangan sampai bini ini dalam rumah bersembahyang, itu termasuk jauh daripada rahmat Allah. Jadi rezeki itu apa?
ekonomi lah, karena di dalam rumah itu ada yang memurkai Allah Ta'ala sampai Tuhan murka. Itu sebab kita itu kadang murah rezeki. Jadi malaikat rahmat pada turun karena kadang sebabnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Karena ada seimbang kewajiban seorang perempuan kepada laki-laki itu menurut caranya masing-masing, tetapi dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara yang ma'ruf. Jangan juga kita kasar, harus sebaik-baikin lah kayak apa caranya supaya bini tadi dengan bisa mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Oh, mengaji sini salah, sedikit aja salah, tapok. Masuk ke orang kaya ulang hari. Mengaji itu sedikit salah, tapok sini. Jadi kita tuh iman. Orang kaya ini salah sedikit kan oleh tapok. Ampihnya ngaji. Bebalar hari. Tangan dipukulan baik. Orang bahari ilmu tauhid aja bapak ilmunya Allah allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu dihafal bahari. Allah juga yang menciptakan 7 langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan isi antara keduanya. Itu dihafal bahari. Wujud idam baqa khalafatul hawadis. Wah ini tak boleh akan yakin oleh apa? Dia muta'ala bin nafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Tak boleh umur 7 tahun, umur 10 tahun kenapa? Orang tua lagi mungkin ada apa? Wujud kita bapak. Orang bahari mendidik anak-anak luar biasa. Orang ilmu agamanya dibekali, jadi ilmu rohaninya itu kuat. Allah Subhanahu wa taala, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jangan. Kalau kita seorang laki-laki ini sudah mentaati apa jadi kita, jangan kita susahkan ke perempuan tadi. Kalau kita perintahkan ini jangan. Ya karena ada batasnya tadi. Untuk apa tadi caranya yang ma'ruf tadi. Ada keseimbangan. Harus seimbang tadi. Jangan kita menyusahkan bini juga, jangan juga. Jika ini kita harus bisa yang bantu bini. Karena bini harus ini ada melihat orang itu menyusahkan bini. Ini beban bini tadi. Jangan sampai umumnya kamu harus wajib aku taat. Apa ajaran kamu harus taat. Kamu ada taat aku berusaha. Jangan juga seorang laki egonya tinggi, jangan. Karena ada orang lain ini sampai minta harwakan teh aja bulan itu minta harwakan dapat lama teolog sampai mengharum teh aja minta harwakan bini habis di tangan. Tapi di sini nggak ada. Orang ada melihat jauh, di sini nggak ada. Padahal orang sampai di teh aja. Ini artinya menyusahkan bini.
Jadi ini perlu kita belajar. Jadi kita supaya mutabah lawan Nabi. Nabi itu menggauli istri baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, "Istawu bin nisa khaira." Nabi ini hadis Nabi. Perlakukanlah perempuan dengan baik. Nabi. Kenapa jadi dua kali perempuannya? Karena mungkin bisi ini lebih daripada satu. Jadi perempuan. Nah, itu menunjukkan bisi-bisi itu boleh wahid sani asyar wasalis empat. Jadi kita kalau punya empat, kita pergauli bini jangan baik, dengan adil pula. Rasulullah SAW bersabda, hujan Nabi khiyarukum linisa'i, orang-orang yang paling baik di antara kalian ialah orang yang paling baik terhadap istri-istri, terhadap istri-istrinya. Ialah yang paling baik laki-laki itu. Kalau laki-laki itu baik dengan istrinya, maka itu termasuk suami yang paling baik. Introspeksi dari kita, ulun introspeksi juga, biar introspeksi dari dia. Ini kita kadang menyalahkan hadis Nabi. Ini obat bagi kita semua. Karena hadis Nabi ini luar biasa, memerintahkan lawan umatnya supaya umatnya selamat. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli, ya Nabi, wa ana khairukum li ahli, ya Nabi. Orang yang terbaik di antara kalian ialah terbaik terhadap istrinya, ya Nabi. Dan aku adalah yang terbaik terhadap istriku, ya Nabi. Karena Nabi kita itu luar biasa. Sidin bisi bini lebih daripada satu, semuanya merasa disenangi oleh Nabi, merasa disayangi oleh Nabi. Semuanya ada dan dibeda-bedakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lagi sama Sayyidah Khadijah, Nabi kita tuh kada pernah Sayyidah Khadijah tuh kada pernah sidin dua kan Sayyidah Khadijah kada pernah. Hebatnya Rasulullah. Pas Sayyidah Khadijah meninggal, ayah Nabi kita lebih daripada 4 istri Nabi. Karena istri pertama itu luar biasa. Orang apa namanya itu? Orang menyakiti hati istri pertama itu susah orangnya. Susah. Orang berduit, habis itu mendoakan istri pertama bangkrut. Terus sudah banyak. Uji orang Banjar pendaringan. Jadi Nabi itu paling baik. Jadi kita disuruh mutabah Nabi tadi. Hendaklah seorang suami itu bergaul secara baik dengan istrinya dan bersikap lemah lembut serta sabar atas kekerasannya. Karena bisi-bisi itu lain. Ada bisi-bini sedikit ya macam-macam, tetapi yang penting suami sabar dulu mengatasi perilaku perempuan yang kayak ini tadi. Sabar dulu.
dan kelakuannya yang buruk. Karena bisi bini itu kan mau baik terus, ada aja tuh nang kurangnya. Nabi Nuh aja bisi bini kada bagus. Nabi apalagi kita. Umpamanya tuh Sayyidina Umar aja imamai bini. Yang Sayyidina Umar orang mana mengadu Sayyidina Umar bosnya udah imamai terus. Saja dari Sayyidina Umar di dalam kitab. Sayyidina Umar ini imamai. Tapi sini dia Sayyidina Umar nang di galeri Syariah. Tapi kalau sudah pada pilihan kiot juga sih. Kalau musuh aja 10 orang lawan Sayyidina Umar, tambah sini pada panon bini kiot. Dengarnya laki-laki sabar, dan seorang istri harus baik, banyak memaafkan kekurangan suaminya dalam menunaikan kewajiban sebagai seorang suami. Ya, itu pulang kewajiban seorang istri itu disuruh banyak memaafkan kesalahan suami. Jadi situ bang, suaminya minta ridho, laki minta halal, minta maaf kekurangannya, dan laki pun bini pun meminta maaf kepada istrinya. Jadi hendaklah seorang suami bergaul secara baik dengan istrinya dan belum bersikap lemah lembut lawan bini. Jangan pamamayan juga lagi. Ya terkadang ada menyalahkan binian aja bang lah. Uju orang binian itu pamamayan karena bisa untung dua. Padahal binian itu ada juga orang lemah lembut. Ada juga laki itu pamamayan lawan bini. Kalau salah sedikit main harus. Ada juga itu. Karena menemui pengen ini. Jadi kalau aku menyalahkan binian kada usah silahkan, laki lalu silahkan, sama-sama aja bisi muntong juga. Ya ada bisi laki untuk lumayan orang salah sedikit. Jadi kita saling apa minta ampun, minta maaf, bini minta ampun laki pun minta ampun lawan bini tadi. Mungkin banyak bini biasa aja laki menjaga anak bini juga, nak pasangan baju bini juga. Ulun aja kalau ada bini kewalahan juga. Jadi banyak terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dakwah kita mutabah lawan Nabi, kita mengikuti lawan Nabi, mengikuti sunnahnya Nabi. Kayak apa Nabi menggauli bini, kayak apa Nabi memanjakan istrinya. Nabi itu luar biasa. Ajari lawan umatnya tadi. Hari Kamis kalau saya menyakan kulir di rumah baca di masjid sama-sama. Dan banding malam Jumat itu mudah-mudahan kau hadir semuanya, dan jangan ingat buah susu. Siapakah buah susu lah? Siapakah? Sekarang sedikit surang kita meminumnya. Kita baca doa. Doa salat hajat, doa selamat, habis tolak bala. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat, panjang umur. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang dimulakan rezeki yang halal, semuanya dilancarkan, dan Allah hilangkan semua penyakit yang ada di diri kita, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah
keselamatan dunia dan akhirat. Bil khusus kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan Allah menjaga mereka, Allah berikan keselamatan kepada mereka, dan Allah hancurkan orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. على هذه النهج النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مولانا يا مجيب يا حاضر، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا ولا سبيل، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.